masih luka baru itu. Menganga, masih menganga. Iya. Ya, nah, yang mencuri kitab Yahudi itu kalian. Kasih bukti, Bang. Kalau kami berdasarkan nubuat bahwa memang Yesus akan datang lahir ke dunia ini. Yesus bukan Kristen. Diam dulu kau semua. Diam. Kau bukan lawan saya. Yesus itu bukan Kristen. Yang ditanya ini siapa yang mencuri kitabnya Yahudi, kok Yesus pula kau bawa? Kita nggak bahas Yesus, kita bahas pencuri kitab. Betul. Siapa yang mencuri kitab-kitab? Silakan tunjukkan di mana Taurat di dalam Al-Quran. Kitab Bilangan kah? Atau apakah di dalam Al-Quran? Justru kebanyakan dari Taurat ya itu dilakukan oleh kalian. Dari tradisi-tradisi yang dilakukan seperti sunat. Taurat, walaupun Nabi nggak sunat. Anda ngerti Taurat nggak? Tahu. Apa Taurat itu? Apa? Taurat adalah surat 2 Al-Baqarah. Apa? Diam. Kebetulan aku suka nih, kebetulan Bang Suma. Iya, silakan. Ayo bukti siapa yang mencuri kitabnya Yahudi. Maksudnya gini loh kawan-kawan. Saya udah bilang kalian pencuri kitab loh. Iya. Buktikan di dalam Al-Quran ada Taurat. Oh jadi kamu nggak percaya dengan apa yang dikatakan tentang 5 rukun Islam itu? Loh, bahwa beriman kepada kitab-kitab terdahulu bukan berarti mencuri Taurat. Apa sih ini orang? Kau bahkan Taurat sama Injil pun kau pelajari tetapi tidak mendalami, tidak mengerti dengan kitab-kitab terdahulu itu. Mama gimana? Apa Mama? Itu kitab Bilangan, Ulangan, Keluaran yang ada di kitab saudara itu punya siapa? Orang Yahudi. Terus? Kenapa ada di kitab Anda? Oh iya, itu adalah itu adalah perjanjian. Perjanjian dan apa? Itu memang kami nggak mengingkari bahwa Kekristenan itu berakar dari di mana? Coba tunjukkan akarnya Kristen dari Yahudi mana, coba tunjukkan akarnya di mana. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 nomor 5 itu berbicara tentang siapa? Tentang siapa? Siapa? Ya Yesus. Nenekmu kiper. Mana ada cerita tentang Yesus? Apa yang dikatakan di sana? Telah lahir. Pada saat telah lahir Yesus sudah ada. Ini ngarang-ngarang cerita berakar dari Yahudi. Dibilang Taurat larinya ke Yesaya. Lu pikir Yesaya itu Taurat? Yesus sudah mengatakan, kita sedang berbicara Taurat, bukan berbicara Yesaya. Yesaya 9 nomor 5 itu berbicara tentang Hezekia. Bisa diskusi. Jangan ngadi-ngadi. Yang ditanyakan Keluaran, saudara, dengar. Saudara, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan ada di kitab saudara, di kitabnya Karisteng. Pertanyaan saya, dasar pijakan 5 hukum ketetapan itu ada di Kristen itu apa? Kok lari ke Yesaya? Itu namanya bahasa Cinanya pelukan. Sebentar, cuma kalau kau orang cerdas. Apa sih orang ini? Kok di mute sih? Pertanyaannya Keluaran, Ulangan. Kenapa kau takut saya berdebat sama Suma? Ada di dalam kitabnya orang Kristen. Terciduk pertanyaan saya. Kenapa 5 kitab Taurat itu ada di kitabnya Kristen? Jawab. Berbicara tentang Alkitab termasuk Taurat itu di situ menjelaskan tentang akan datangnya juru selamat yaitu Mesias. Ini yang ditanya kenapa ada kitab Taurat itu di dalam agamamu? Kok apa pula? Ya itu hubungannya dengan kedatangan Mesias Yesus itu. Apa hubungannya kedatangan? Pernah tidak Yesus ajarkanlah Taurat kepada bangsa lain? Coba di mana dalilnya? Kenapa? Pernah Yesus ajarkanlah Taurat kepada bangsa lain? Pernah Yesus mengajarkan itu? Iya, beritakan dah. Injil beritakan apa? Injil Cahayu, Injil. Tiai Taurat. Yang saya tanya ini kitabnya Yahudi. Gimana sih? Diam dulu. Di kitab Taurat itu berbicara tentang apa itu?
Selain memberitakan 10 perintah Allah, sebagian itu berbicara tentang apa? Kita tidak berbicara Menanti kedatangan Sang Mesias, menanti yaitu kedatangan Yesus Sang Kristus Mesias. itu, bosku. Nggak ada Bang cerita Suma, orang itu tidak. nggak Saya pernah tidak berbicara tentang Nabi saya Anda. tidak sedang berbicara tentang isi. Saya sedang Apalagi, Suma, berbicara yang kamu tentang tanya. kitab tanah. Apa ini? Apalagi yang Belum kamu- ada. Iya, yang saya Jangan tanya di-mute dong. kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam kitabnya Kristen? Itu yang sedang kita pertanyakan. Kenapa ada Bereshit? Kenapa ada Shemot? Kenapa ada Vayikra, Bamidbar, Debarim? Kenapa ada itu? Saya udah katakan Kenapa ada kitab-kitab tadi. Saya udah jawab loh. Perjanjian Taurat itu, ya, kitab Taurat itu tidak terlepas dengan perjanjian baru. Perjanjian Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa ada di dalam Sang kitabnya Mesias. Kristen? Kristen bukan Bani Israel. Jangan Siapa santosa bilang? untuk kesana kemari lah. Siapa bilang? Kau tahu nggak murid-murid Yesus itu orang mana? Suma. Suma bukan orang Arab loh. Halo. Murid Yesus itu Tuhannya siapa ya? Suma. Nih, Murid-murid Yesus itu bukan orang Arab. iya. Murid-murid Yesus itu. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Oke. Murid-murid Kenapa Yesus Bang itu. Suma turun dulu kan? Diam dulu. Saya dengerin dulu. Kau sendiri membawa murid-murid loh. Kamu turunin Suma kenapa? Ketombak goblok. Tombak Tunggu itu dulu. kucluk, Kau itu. dasar kucluk, lama-lama gue beresin juga Mas- lu, gue tampol juga lu lama-lama. Mas, Udahlah. Apa kau diem dulu? Gue diamkan dia. Apa sih? Orang Banjuma kena tombak kok. Pertanyaan saya, kenapa ada Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim di dalam kitabnya Kristen, sedangkan itu adalah 5 ketetapan yang ada di agama Yahudi? Silakan Anda jawab. Silakan Yosua, yang Anda yang maju. Saya menjawab hanya sebatas kemampuan ilmu saya yang sedikit, Bang Juma. Jadi yang Anda katakan tadi, kenapa kitab Taurat itu ada di Injil? Kita harus mengetahui kitab Taurat itu kepunyaan orang Yahudi. Dan di kitab Taurat ini, di situ ada menubuatkan tentang Yesus. Di Yesaya 7:14, seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Immanuel. Maka itu di Lukas 2 ayat 10 sampai 11 di Perjanjian Baru. Lalu malaikat itu berbicara kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, orang Kristen ini percaya kepada Yesus, maka itu disebut Kristen. Jadi ada sangkut pautnya antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Kalau tidak ada Perjanjian Lama tertulis, nah dari manakah nubuat Yesus ini diceritakan tanpa ada di Perjanjian Lama? Begitu saja, Bang, menurut saya. Saudara, kalau ada nubuatan Yesus akan dibunuh, kalau ada nubuatan Yesus akan disalib, kalau ada nubuatan Yesus akan menjadi penebus dosa bagi pelaku-pelaku dosa, maka Yesus tidak akan mengatakan orang-orang yang mau membunuhnya itu sebagai anak-anak setan. Orang yang mau membunuh Yesus disebut oleh Yesus sebagai anak setan. Begini, Bang Zuma, Cuma di Zakaria- kitab Yesaya kan ada nubuatan tentang Yesus. ya ada. Ini Yosua dulu sama Banjuma ya. Lanjut. Aduh, ilmu saya nggak nyampe. Di Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, itu kan sudah 2000-an tahun jaraknya Zakaria dengan Yohanes. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda. Maka itu sama dengan di Perjanjian Baru di Yohanes 12 ayat 14 sampai 15. Di Yohanes 12 ayat 14 15
Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Janganlah takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Jadi ada hubungannya di perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu menubuatkan tentang Yesus, maka ada di perjanjian baru. Jadi semuanya itu Tidak berhubungan. ada nubuat. Tidak ada nubuat Dosa di sudah saya Tentang- bacakan, Bang. Bang Joshua, Zakaria. aku aja bang. Ya, silakan. Silakan. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada Iya, kitabnya kenapa ada Yahudi? perjanjian lama? Karena memang Allahnya orang Yahudi dengan Allahnya orang Kristen itu sama. Namun Mulai ngaco. bedanya orang Yahudi tidak mengakui kemesiasan Yesus. Mulai Ya. ngaco. Makanya dikatakan di Keluaran Allah sendiri yang berbicara. Keluaran 3:6. Lalu lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Itulah yang disembah oleh Allah orang Kristen juga. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Itu pertanyaannya. Karena Allah kami sama Juma, kan aku udah jawab. Apa Allah yang orang Yahudi hubungannya? sama dengan Allah kami. Kalau Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yahudi, kamu tidak menjadikan perjanjian barunya Yahudi menjadi perjanjian lama. Karena karena perjanjian lama itu berisi nubuatan Tidak ada. Justru dulu bertanya, saya jawab, kok diem? Saudara, justru yang kau sebut perjanjian lama itu perjanjian baru kepada Bani Israel. Maka muncul Kamu pertanyaan. tahu nggak arti perjanjian lama apa sama perjanjian baru? Tahu, perjanjian lama itu adalah janji keselamatan Elohim kepada Bani Israel dari perbudakan Mesir. Oke, janji baru perjanjian. Perjanjian baru Tuhan adalah item-item Taurat yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Bisa saya bacakan, Bang Zuma. Yang harus kemudian Gini. ditegakkan oleh Bani Israel sampai kapanpun, tertore di dalam Ulangan 4 dan Ulangan 6. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Oke, Bang Itu Zuma. perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel, bukan kepada kita, bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam. Jangan ngadi-ngadi kalian. Bang Zuma, maaf. Saya bacakan Ya. ayat 1 dan 2. Ini mengenai Apalagi perjanjian Ibrani? lama dan baru. Sebentar, Bang Zuma. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Nah, itu menjelaskan di perjanjian lama, Bang Zuma. Lalu di ayat 2, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah ia Oke, tetapkan saudara. sebagai yang berhak. Itu Nah, tertulis di mana? adalah di perjanjian baru menjelaskan. Itu tertulis di mana, kawan? Ibrani 1, Ibrani ini tulisan siapa? tulisan Paulus. Nenek. Mana ada Ibrani tulisan Paulus? Mana datanya? Paulus atau Yohanes? Sebentar. Nah, silakan. Saya. Ya, silakan. Yohanes. Sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, otoritas gereja tidak akan pernah bisa tahu siapa penulis buku Ibrani itu. Gak ada yang tahu siapa penulisnya. Beda dengan Roma, Filipus, itu tulisan Paulus. Tapi kalau Ibrani tidak ada yang tahu siapa penulisnya. Lo kok dijadikan sebagai sandaran? Tak ada yang tahu siapa yang menulis, dijadikan sebagai sandaran. Gimana ceritanya? Paulus. Di mana tertulis? Data apa yang bisa Anda sajikan ke kita supaya kita tahu Ibrani itu tulisan Paulus? Di Di mana? siringgot.org. Silakan Di tunjukkan. siringgot.org. Ya, silakan. Apa yang tertulis di sana? Oke, bentar ya, sabar. Apa? Saya cari apa? Dulunya apa? Saya bantu. Nanti saya Ibrani 13 ayat 23, Bang. Di siringgot.org. Yosua, lanjut.
ini Pak Bom Bom teman-teman ngajak sesi kedua. Tema dia yang pilih sendiri. Siapa penyembah hantu, Islam atau Kristen? Sudah saya iakan. Tadi sudah ditatar sama para penghujat. Tidak ada solusi. Malah semakin dia mencari data, semakin ketahuan mereka penyembah hantu. Sekarang japri saya, judul dirubah kawan. Alasannya, saya kan minoritas. Atau kamu mau lawan RK atau Profesor Metatron tentang siapa pencuri kitab suci? Lo kok lari kemana-mana? Kalau saya judul jangan yang seram. Mana Tuhan atau hantu? Atau keselamatan dalam iman mana yang kau mau? Kenapa bom-bom ini? Dia bikin sendiri aturan, Begini dia loh. sendiri yang pijak-pijak sendiri aturannya. Dia sendiri yang bikin judul, dia sendiri yang ingkar judulnya. Makanya tidak bisa menang kalau udah orang kalah. Yang benar tetap benar, hak tetap hak. Tidak bisa dikalahkan kebenaran itu dengan kebatilan. Bom-bom mundur sebelum bertanding. Gimana ceritanya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau berani wabarakatuh. terima lagi lah Bang Juma. Saya lagi lah kalau berani. terima, saya iakan, sudah deal, saya terima besok malam jam 9 waktu Makassar. Kita debat, temanya siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen. Nah itu, chatnya malah, jangan bro, tidak diizinkan. Yeay, kampret. Tidak diizinkan katanya. Nanti ya aku tanya ya Bang Juma ya. Tanya nanti Pak Bom Bom ya. Loh, ini Coba dia aku japri sama bantuin. saya. Ini dia japri, tetap saya japrian sama dia nih. Karena ada aturan dalam Superboy. Iya, banyak alasan. Temanya sudah sederhana sekalipun, dia sendiri yang pilih. Siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen? Kemarin kan siapa yang mencuri kitabnya Yahudi udah ketabok, ternyata terbukti dia yang mencuri kitabnya Yahudi. Sekarang setelah tak bisa lagi menggunakan kitabnya Yahudi sebagai senjata, dia pilih tema lagi. Siapa penyembah hantu? Saya iakan. Sekarang saya kan minoritas. Nah, apa hubungannya minoritas Kan dengan enggak, sembahan? itu kan ya? berbahaya temanya Juma. Kamu kan pakai masker, berbahaya? Pak Bom Bom enggak. Kok berbahaya? Yesus mengatakan, setanlah yang menjadi Tuhanmu. Yohanes 8:44. Berarti Yesus pun mengatakan, ada yang menyembah setan. Kok jadi bahaya pula ini? Lucu ini orang Coba Kristen ini. berani nggak Bang Juma buka masker debat sama Bang Bom Bom biar aku bilangin temanya itu. Kenapa jadi masker yang jadi sasaran ya? Apa salahnya Titik masker? bahaya itu temanya. Kok bahaya pula? Siapa yang menyembah setan? Nah, Pasti ada salah satunya mana ada antara Islam dan Kristen. agama yang udah disahkan di Indonesia menyembah hantu. Lah, ini kan tema. Nanti kita buktikan pakai data. Jadi ketika Anda mengatakan agama yang resmi di Indonesia itu sudah agama benar gitu. Maksudnya Tuhannya benar. Berarti 5 Tuhan yang benar. Nah itu menurut agama mereka masing-masing. Kamu memang kamu bisa Oleh menyalahkan karena itu agama orang lain. mari kita uji di depan jemaat Islam, jemaat Kristen. Siapa yang diunggulkan dari Kristen maju. Saya sebagai perwakilan dari API Apologet Islam Indonesia menerima tantangan kedua dari Bom Bom. Setelah kemarin hancur lebur, sekarang dia nuntut lagi saya tampil dengan tema pilihannya, siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen. Dan saya, karena kebenaran Islam, saya mengatakan saya bersedia dengan tema itu. Sekarang dia nggak mau. Bang Dia Suma. sendiri lagi mundur dari temanya sendiri. Kenapa ini? Tema yang Tadi lain lah, sudah coba tema tadi yang sudah lain lah, diajarin. coba. Buka Saya aja, perhatikan dulu. di sana ada Ruben, ada Erben, ada Justin, siapa lagi? Banyak semua para penghujat muncul di situ mendakwai dia, memberikan penataran, memberikan pembekalan kepada dia supaya bisa. Bahkan mereka sebentar malam janjian mau Zoom. Sebentar malam kita Zoom, jangan di sini, nanti bocor rahasia kita. Nanti malam kita Zoom, bahas tema itu. Dia sendiri yang pilih. Makanya mungkin lebih bagus sebentar besok malam, kalau kalian itu merasa tidak sanggup mengimbangi API Apologet Islam Indonesia, kalian 5, saya sendiri, gak apa-apa. Wallahi saya tidak akan mundur. Bang Suma versus 5 Kristen. Tema, siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen? Dah selesai. Kita buktikan biar Indonesia tahu.
supaya tidak ada lagi misionaris. Kalau kemudian terbukti umat Islam yang menyembah hantu, betul-betul terbukti, matikan semua toa yang ada di masjid di Indonesia ini supaya nggak mengganggu orang, karena ternyata kita nyembah hantu. Tapi kalau sebaliknya, maka tanggalkan semua istilah-istilah Islam Al-Quran di dalam Bible, karena ternyata kalian menyembah hantu. Kalau terbukti, nah kapan itu bisa kita buktikan? Besok data, kita buka kamera, kita buktikan siapa penyembah hantu itu. Selesai kan? Ini mundur lagi, padahal sudah dibuatkan, Jadi Nabi sudah Isa itu disetujui. hantu. Nabi Isa itu hantu. Kalian tidak nyembah Nabi Isa, yang kalian sembah pengganti Nabi Isa. Bang Zuma tadi Anda bertanya siapa penulis kitab Ibrani. Saya mau jawab Bang Zuma. Ya silakan. Terima kasih Bang Juma. Jadi di Ibrani 13 ayat 23 di situ ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat segera. Sesudah ia datang, aku mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Nah ini ada di korelasinya siapakah Timotius itu? Timotius itu adalah murid daripada Paulus. Anak angkat Paulus, ya betul. Iya Nah, kan terus- Bang Juma tadi bertanya siapakah Iya, penulis terus- kitab Ibrani itu? Jadi Iya, siapa penulisnya? Paulus Bang Juma. Jadi Di mana tertulis Paulus menulis kitab Ibrani? Kalau di tulisan-tulisan Paulus, contoh, nih tak kasih di dalam Galatia 1 misalnya, apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian? Dari Paulus, seorang utusan, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia. Nah, Paulus menuliskan ini, Galatia ini, untuk orang-orang yang tinggal di Galatia, jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Itu tulisan Paulus. Apalagi? Surat apa lagi? Efesus. Efesus itu jelas sekali. Di dalam Efesus 1 diterangkan oleh Paulus, dari Paulus, utusan Yesus, oleh kehendak Bapa kepada orang kudus yang ada di Efesus. Itu tulisan Paulus. Kalau Ibrani mana? Mana buktinya? Coba Anda baca Ibrani 1 pengantarnya. Apa yang ditulis di sana? Langsung narasikan kesetiaan setelah zaman dahulu Tuhan berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Ini ucapan siapa? Bang Suma, Ucapan Bang. Paulus, ucapan Markus, ucapan siapa ini? Nggak ditahu ini. Bang Penulisnya Suma. ini siapa ini? Bang Zuma. Bang Zuma. Iya kawan. Jadi di Ibrani tadi kan Anda katakan siapakah penulis kitab Ibrani. Jadi saya baca di Ibrani 13 ayat 23. Di sini kan ada nama. Dia penulis ini menulis ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Nah di situ kan ada Timotius. Nah di itu sama dihubungkan di kisah para rasul 16 ayat 1 itu Bang Juma. Jadi siapakah Timotius itu? Lalu di kisah para rasul 16, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah Iya, tahu. Saya ngerti. Timotius itu adalah anak angkatnya. Malah Timotius itu digelari oleh Paulus sebagai anak Tuhan manusia. Ya, jadi sudah Timotius saya itu jawab. adalah Bang Zuma. mana tulisannya di mana bahwa buku Ibrani tulisan Paulus di mana? Nggak ditahu. Nggak ada tertulis itu. Jadi bagaimana begini Bang Zuma, bagaimana seorang penulis mengetahui nama Timotius itu kalau tidak ada dia mengenal sang Timotius itu? Saudara, Timotius ini anak angkatnya Paulus. Alamak. Jelaskan. Timotius itu anak angkatnya. Tidak ada hubungannya dengan kitab ini. Tidak ada hubungannya dengan kitab Ibrani. Coba Anda baca 1 Timotius. Dari Paulus Rasul Kristus telah Yesus menurut perintah Tuhan, juru selamat kita, kepada Timotius anakku yang sah dalam iman, karena karunia rahmat dan damai sejahtera dan Kristus Tuhan Kristen menyertai engkau. Itu. Oke, Bang Juma. Jadi Timotius itu adalah anak angkatnya Paulus. Oke Bang Juma. Ya, gitu Itu dong. yang sebisa saya jawab. Sekarang saya mau bertanya sama Bang Juma boleh? Boleh. Urusin dulu ini, akui dulu. Bagaimana? Ya, kitab Yahudi Taurat ini kenapa Anda di Kristen? Sudah selesai kan? Artinya sekarang saya mau tanya kalian Bang Juma. menggunakan, kalian tidak punya hak 1000% menggunakan kitabnya Yahudi.
kalian hanya menjadikan perjanjian barunya Yahudi sebagai senjata untuk melancarkan agar anak keturunan Adam ikut dengan kalian beserta kalian menyembah kepada makhluk yang bergelar Kristus. Betul? Anda terbalik Bang Juma. Enggak saudara, sekali lagi, Anda hanya menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai aksesoris untuk menjebak anak keturunan Adam agar mereka ikut beserta dengan kalian menyembah makhluk yang bergelar Kristus. Betul? Tadi sudah saya jelaskan Bang Juma. Apa sangkut pautnya kitab Taurat itu di perjanjian baru, hingga perjanjian baru itu dan lama adalah salah satu kitab orang Kristen. Karena Yesus itu ada di perjanjian baru dan Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama, dan Yesus itu yang mengikuti Yesus itu adalah disebut Kristen, pengikut Kristus. Iya, tahu saya. Ini kita berbicara mengenai Taurat, kitab Tanak, kitabnya saudara kita Yahudi. Di situ ada Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa ada di agama Kristen? Sementara 5 ketetapan ini itu adalah kitab yang dikhususkan kepada Bani Yakub saja. Kenapa ada di Kristen? Bang Juma, ini pun sebetulnya harus ditanya kepada juga dengan Bang Juma. Kenapa Taurat dan Injil itu ada di Al-Quran kitab Anda? Tidak ada Injil di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menceritakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran tidak mengambil terjemahan Taurat menempelkan kemudian ke Al-Quran, tidak, cuman menceritakan. Bang Zuma, berarti Al-Quran itu mendapat nama, sumber nama Nabi Muhammad, Nabi Salomo, itu sumbernya dari mana Bang Zuma? Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Bahasa kitab dan Al-Quran ini musaddiq, membenarkan kitab-kitab tersebut. Membenarkan. Ya. Jadi kejadian yang terjadi, misalnya nih, kejadian terjadi di Malaysia, lalu kemudian diceritakan kejadian itu kembali di sini di Indonesia, bukan berarti mengambil kitabnya orang Malaysia lalu menggabungkan dengan kitabnya orang Indonesia. Kalau Al-Quran itu cuman menceritakan kembali, menarasikan. Ini sudah catat Bang Juma, pernyataan Bang Juma bahwa Al-Quran membenarkan kitab Taurat. Benar tidak ya, Bang Juma? Betul. Nah, yang menjadi kontradiksi Bang Juma, ya, kalau Allah membenarkan kitab yang ada di Taurat, kenapa waktu pengorbanan Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan Abraham, Ismail dan Yakub keturunannya itu? Kenapa berbeda Bang Juma? Kata siapa yang berbeda? Bang Juma, menurut kitab Anda, yang dikorbankan Abraham adalah Ismail di gunung apa itu? Moria ya. Sedangkan Terus? kitab Taurat itu yang dikorbankan Ishak. Kata siapa? Kenapa dua nama ini sangat berbeda Bang Zuma? Kata Memang siapa yang mereka dari dua ibu yang berbeda, tapi dua ibu ini mempunyai anak satu-satunya. Hagar mempunyai anak Ismail, Sarah juga mempunyai satu anak tunggal yang bernama Ishak. Maka itu kita baca di kitab Kejadian 3. Saya tanya sama saudara, yang diminta untuk dikorbankan ini anak menurut daging atau anak menurut roh? Menurut roh itu maksudnya Anda gimana? Iya. Yang diminta untuk dikorbankan, korban ini jasad atau roh? Jasad.
jasad. Anda baca Galatia 4 nomor 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka yaitu Sarah itu diperanakkan menurut apa? Roh, karena janji. Sekarang yang korban dipotong lehernya roh atau daging? Bentar Bang Juma, sebentar. Sekarang yang dikorbankan yang punya leher itu roh atau daging? Yang dikorban yang dibawa Abraham ke gunung itu ya. Iya. Nah, itu kan tubuhnya Ishak. Yang Tubuhnya mempunyai Ishak, roh. tapi yang diperanakkan menurut daging Ismail bukan Ishak. Gimana dong? Loh, anak Ishak itu juga daging kan, sama-sama manusia mereka itu. Bang. Kata siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes 1:13. Sorry. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan karena Allah. Ada beberapa orang yang dilahirkan bukan karena keinginan daging, termasuk Yohanes Pembaptis, Sebentar, termasuk kita Yesus, jangan lari ke sana dulu, termasuk Bang Juma. Ishak. Bang Juma. Itu Tadi bukan Anda- karena daging, tapi karena keinginan Tuhan, termasuk Sebentar, Adam. Sabar Bang Juma. Tadi saya catat pernyataan Anda bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Ya, memang betul. Tetapi dalam kitab Taurat yang dibawa Abraham naik ke gunung itu Ishak, bukan Ismail. Nah, Kata siapa? Di mana tertulis itu? Hei, Oke, kawan. Bang Juma, sebentar Bang Juma. Saya bacakan di Kejadian 22 ayat 21 2. dulu. Jangan langsung ke 22. Ini langsung ada namanya soalnya Bang Juma, langsung. Oh, silakan. poin. Oke, silakan. Nah, silakan. Setelah Ingat ya. semuanya Hmm. setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Terus Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung Oke. yang akan kukatakan kepadamu. oke. Nah, kenapa kalau Al-Quran ini membenarkan kitab Taurat, ada dua nama yang berbeda, berarti ada salah satu yang tidak benar ini Bang Oke. Juma. Ya, sekarang kau katakan Ishak kan? Sedangkan Bang Juma, sebentar, agama Anda ini kan baru muncul di abad ke-7. Oke. Oke. Benar nggak Bang Juma? Iya, iya, betul. Ya. Betul. Sekarang kalau kesalahan ada muncul di abad ke-14 atau abad ke-18 sebelum Masehi, apakah bisa benar karena dia lebih dulu diceritakan? Kalau sebuah kesalahan. Bang Juma, dari segala yang ada itu awal dulu. Siapa yang mengcopy? Ini maaf ini saya bukan menuduh. Siapa Oke. yang mengcopy? Yang Baik. kopian, yang pertama Baik. atau yang Oke. kemudian? Kalau Nah, kita itulah temanya tadi. Siapa yang mencuri kitab Yahudi? Itulah temanya. Kan hasil curian itu mengedit, revisi, makanya muncul kesesatan yang ada. Sekarang coba Anda baca Kejadian 22 yang Anda sampaikan tadi. Setelah selesai, anak tadi dikembalikan kemana? Coba. Abraham dan bujangnya kembali kemana? Coba Anda baca. Kena kau di sini. tidak Bang Juma, saya pernah Baca. Baca Kejadian 22 nomor 19. Setelah mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, Abraham dan bujangnya kembali kemana? berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Berseba. Tepuk tangan. Bang Siapa Juma. yang tinggal di Berseba? Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar atau Sarah? Sarah. Di Kenapa mana saya dalilnya? kata- Nah, ini saya baca. Ah, ini lucu ini Bang teman-teman. Juma. Oke, Lucu ini, Bang. lucu. Iya, Yang memang tinggal saya di lucu. Berseba itu adalah Hagar. Iya, Kena dia. Oke, Bang Juma, saya ikuti narasi Anda. Sekarang tidak Anda baca. mengatakan, saya ikuti narasi Anda. Anda mengatakan yang tinggal di Berseba itu adalah Sarah. Dalil. Kasih dalil. Silakan. Bang Juma, kalau Anda katakan itu siapa tadi? Hagar. Ini Kejadian 21 ayat 21 di situ dijelaskan, maka tinggallah Sarah ini di padang gurun Paran. Kejadian 21 nomor 14. Memang dia Ismail tinggal di mana? Berseba.
Iya Bang Juma, setelah itu Hagar itu kan diusir keluar dan mengembara di Berseba. Dia mengembara di Berseba. Berseba. Terus Abraham kembali kemana? Ke Paran atau ke Berseba? Tapi Anda lupa Hagar itu Anda tidak baca di ayat ke-21. 21 nomor 14 yang di Berseba siapa? Bentar Bang Suma, coba ini. Iya, Ya. silakan. Terima kasih. Jadi Abraham ini berasal dari Berseba. Di situ ada Hagar dan Ismail. Sarah, dua istrinya Abraham. Ya kan? Tidak ada kawan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu besertanya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Mana ada? Anda ngerti enggak kata mengembara itu Bang Juma? Astagfirullahalazim. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Ikut enggak Sarah ke Berseba? Mengembara itu artinya dia menjelajah. Ya, saya ulang. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Ya tidak, bagaimana tidak. Selesai. Sarah mengusir Hagar dia Berarti yang tinggal di Berseba siapa? Ya Sarah Bang Juma, karena di ayat 21 Mati meja. Mati meja. Coba Anda baca ayat Bang Juma. Bang Juma, coba tenang dulu Bang Juma. Saya ini ilmunya nggak terlalu seperti Anda. Maka itu Bang Juma di kejadian 21 Ilmunya gampang, kalau nggak paham kok. dia Anda yang tidak mau memahami. Kejadian 21 yang ada di gurun Berseba Sarah atau Hagar? Sebelum diusir, Hagar dan Sarah itu bersama-sama di Berseba. Dalil. Loh, sudah dibacakan tadi. Mana? Di mana? Ishak lahir itu di Di mana? Di mana? Anda baca tadi itu, Kejadian 21 ayat 14. Itu diusir ke Berseba. Iya, maka Bang Juma, kejadian 21 ayat 14, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Jadi yang di Berseba siapa? Iya, Hagar bersama Ismail, dia mengembara. Nah, ketika air yang Kalau Sarah di mana? Kalau Sarah di mana, Bang? Sarah di mana? Memang nih Berseba itu kecil. Enggak, Sarahnya di mana? Sarah di mana? Sarah di mana? Sarah. Jadi Anda tidak membayangkan seperti tetangga, tinggal di tetangga. Berseba itu ukurannya 20 kali 40. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bukan begitu Bang Juma. Ya Allah ya Karim. Kalau Anda belajar tentang Bible yang Anda ambil dari agama lain ini dengan baik, Anda tidak akan mau tampil dengan materi ini. Kenapa? Sarah itu tinggalnya di Hebron, bukan di Berseba. Jadi begini Bang Juma, tadi Anda kan Al-Quran. Ini yang mulai saya ngaco. catat. Ini pernyataan Anda Bang Juma yang Anda katakan Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Tapi bukan yang ini. Bukan ini yang kita bahas, ini bukan Taurat. Ini terjemahan. Ini bukan Taurat. Yang disebut Taurat itu kitabnya Musa. Yang kita bahas ini kitabnya gereja. Yang diambil dari agama Yahudi. Bukan kitab Taurat ini. Ini cuma terjemahan. Alamak, ada kitabnya Nabi Musa di tanganmu, kawan? Ada? Tidak ada. Inilah yang Al-Quran katakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dan yang batil, sedangkan engkau tahu itu bukan firman Tuhan. Kejadian 23 Anda baca, kawan. Kejadian 23 Anda baca. Tempat kediaman Sarah itu di Hebron. Sedangkan tempat kediaman daripada Hagar itu di Berseba. Setelah memperlakukan persembahan terhadap Tuhan dengan anaknya, Abraham bukan ke Hebron, Abraham ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar dan Ismail. Bang Juma, coba Anda baca di Kejadian 21 ayat 21, atau saya yang bacakan Bang Juma? Silakan, silakan. Oke. Maka tinggallah
Maka tinggallah ia adalah ini maksudnya si siapa Hagar dan Ismail. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan Ini orang ibunya. ini Banyuma izin. Ini orang ini ya Saudara, mengakui kitab membahas kitab yang dia curi. Itu lanjut. Anda membaca Kejadian Kalau 21 saya nomor 21 katakan- yang tinggal di gurun Paran itu Ismail. Bentar dulu Bang Juma. Yang istrinya Kalau dari orang Mesir itu Bang Juma, Ismail. Sebentar dulu. Anda katakan kami itu mencuri. Oh, jelas. Sedangkan di dalam kitab Anda itu ada tertulis Al-Quran dan menjelaskan tentang Abraham. Apa? Dari manakah nama Abraham ini diambil dan Ismail? Loh, Allah kalau ini- misalnya Allah ini mendapat sumbernya dari mana? Kalau misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di antaranya dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila dengan undang-undang yang ada di dalamnya itu adalah runutan hukum yang mengikat rakyat Indonesia seluruhnya. Kemudian ada sebuah buku di Malaysia menceritakan tentang bahwa negara Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Sila pertama, bla bla. Apakah itu sama dengan mengambil? Tidak, berbeda dengan Anda. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di kitab Anda. Al-Quran cuma menarasikan, membenarkan kitab yang pernah datang kepada Nabi Musa. Karena kenapa? Tuhan kami sama. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa menceritakan kembali firman itu kepada Bang utusannya Juma. Nabi Muhammad. Begitu saudara. Kalau Jangan kemana-mana Anda- dulu. Sebentar. Jangan kemana-mana. Jangan loncat sana, loncat sini. Kutanya lagi sama saudara. Iya, Ketika Anda membawa Kejadian 21 nomor 21, dia kemudian tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Itu siapa? Isa atau Ismail? Itu Hagar, itu Ismail yang mengambil. Nah, bagus. Berarti yang tinggal di Berseba siapa? Ya Sarah kan? Maka itu Abraham kembali kepada Sarah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya Sarah tinggal di Berseba? Di mana? Itu sebelum dia Ya, di mana dalilnya kemudian Sarah tinggal di padang gurun Paran? Bentar. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sebentar. Sabar. Itu di ayat Silakan. Yang tinggal di Palestina, yang tinggal di daerah Beersheba, yang tinggal kemudian ditinggal daerah padang gurun Paran, itu Ismail beserta anaknya. Ada Kedar, ada Nebayot, itu semuanya termasuk anaknya yang menikah dengan anaknya adiknya Ishak. Begitu. Jadi ada kawin silang antara anak Ismail dengan anak Ishak. Jadi tidak bisa dilepaskan darahnya orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi Karena begini. mereka punya nenek moyang yang sama. begini Bang. Kalian ini yang penumpang gelap, saudaraku. Bang Juma, jadi begini, itu sejarah tentangnya Abraham itu di Kejadian 11 ayat 21. Lalu Terah membawa Abram, anak-anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia terus? berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim, pergi ke tanah Kanaan. Terus Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. di mana itu? Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Di mana itu Haran? Haran. Mana? Sebentar. Di mana itu Haran? Sebentar. Wah, sampai. Nggak ada nyambung-nyambungnya ini kawan. Sebentar. Urkasdim itu di mana Urkasdim? Itu daerah Irak kalau nggak salah. Nah, nyambung nggak? Iya menyambung lah. Apa yang tertulis? Lah kok jadi nyambung kok? Nyambung gimana nyambungnya? Satu di Irak. Sebentar. Iya, silakan. Bentar. Kejadian 19, kejadian 21 ayat 19. Ya, itu Sarah. Hagar itu bang. Itu bukan Sarah. Itu Hagar.
Itu Hagar itu. Lalu Tuhan membuka mata Hagar, bukan Sarah. Buka matanya, baca. Inilah cikal bakal adanya air Zam-Zam. Ayo. Mau kemana kita ini? Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan ini diganti hewan kurban, pulang Abraham mengembalikan bujangnya ke ibunya. Kemana pergi? Ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Di mana kemudian Sarah dengan Ishak? Hebron. Di mana tertulis? Kejadian 23. Adapun dikatakan di dalam di dalam Kejadian 23 dikatakan begini. Sarah hidup. Cuma kejadian 23 berapa Bung Juma? Maaf. Kejadian 23 satu perikop itu. Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20. Sarah itu tinggal di Hebron. Bahkan ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing di sana. Berarti Abraham selama ini dia hidup bersama Hagar, bukan dengan Sarah. Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayo. Ini Bang, Abraham datang sebagai orang asing. Berarti dia di Berseba bersama dengan istrinya Hagar dan anaknya Yismail. Subhanallah. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing. Jadi Abraham itu orang asing di Hebron, tempat Hagar, tempat Sarah dan Ishak. Abraham orang asing, sahabatku. Aku ini Abraham, aku orang asing dan adalah pendatang di antara kalian. Berikanlah kiranya kuburan milikku kepadaku tanah kaummu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Jadi ketika kemudian sabar, ketika Sarah meninggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing ke tempat itu, membeli tanah orang Het untuk menguburkan istrinya, dan dia datang sebagai orang asing. Berarti yang ditinggali oleh Abraham selama ini adalah Hagar dan Yismail. Di mana? Di tanah Berseba, gurun Paran. Ya, itu di Kejadian 21 ayat 33 Bang Zuma. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Terus Di Kejadian 22 setelah semua itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, ya, ambillah terus? anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Lah, kalau Anda katakan Al-Quran itu membenarkan Taurat, kenapa namanya jadi Ismail? Oke. Sekarang enggak ke sana dulu, Bang. Sekarang enggak. Sekarang kita uliti ini, kita kuliti ini dalil. Kulit. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Siapa anak tunggal Abraham? Ya Ishak itu dijelaskan Kejadian 22 ayat 2. Bang Juma, ini Kejadian 22 ayat 2. Siapa anak tunggal Abraham? Anda ngerti anak tunggal? Anda ngerti anak tunggal? Anak tunggal adalah anak semata wayang yang tidak beradik, tidak berkakak. Itu anak tunggal. Ishak kan punya anak Ishak, Sarah kan punya anak satu-satu. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya Sarah lah. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Di Kejadian 22 ayat 2 coba dibaca firman. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau Sarah? Abraham. Berarti yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham atau anaknya Sarah yang diminta? Ayo. Pertanyaan, Abraham itu bapak, Sarah itu istri dan mempunyai anak satu-satunya. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya itu kan papa mamanya Ishak. Belum tentu anaknya Abraham itu anaknya Sarah, karena Abraham 2 istri.
Lucu ente ini, sakit Anda ini memang. Begini Sakit Bang memang. Juma, sebentar Bang Apa Juma. itu kawan? Apa itu saudara? Karena Apa di- itu? Dulu itu nggak bisa. Anaknya Apa Abraham itu, mah. kawan? Jawab dulu ini, Bang Apa Juma. itu, Jangan kawan? kemana-mana. Suruh nggak jawab dulu itu. bisa. Ini kan tertulis di Kejadian 22:2. Iya, Ambillah setelah anakmu semuanya itu yang- Allah mencobai Abraham. Lalu Allah berfirman kepada Abraham. Abraham, tidak dia mengatakan Sarah, tapi Abraham. Lalu Abraham mengatakan apa? Ya Tuhan, firman-Nya kemudian, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ah, Oke, Bang Juma. anak tunggalnya siapa? Anak tunggalnya siapa? Ishak. Mulai sakit. Lupa mulai sakit Bang Juma. Anak tunggalnya Abraham yang dimintakan. Betul? Adapun yakni Ishak, ini tanda tanya. Tuh, kok Tunjukkan ini mengenai tambahan yakni Ishak, tolong tunjukkan kitab aslinya. Bisa? Bisa Anda tunjukkan maksudnya kitab aslinya? asli orang yang Tauratnya Musa. Tauratnya Nabi Musa, bisa Anda tunjukkan yang asli? yang nggak punya Bang. Udah selesai. Tepuk tangan. Itu kan ada. Cukup. Kalau besok hari atau terjadi kemudian huru hara di dunia ini, kemudian ada orang yang membuat kitab, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu bom-bom. Bisa nggak? Kalau begitu Bisa banget. Bisa nggak? Bisa. Tapi dasar pijakan otak kita itu adalah anak tunggal Abraham yang diminta. Siapa anak tunggal Abraham? Orang gila aja yang mengatakan bukan Yismail. Ada apa ini? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lima talbisunal haqqa bil batil wa inna minhum lafariqan yalwuna sinatahum bil kitab litansabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaqulu hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Celakalah mereka. Nah ini pertanyaan saya, terjemahan yang barusan Anda pakai secara tidak resmi dari agama Yahudi itu valid, sahih, sah atau gimana? yang menulis dan mengartikan ini kan ada badan namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Ada Itulah dia. lembaga badan Itulah dia si jali-jali. Saya lepas tangan, saudara. Saya lepas tangan dari itu, saudara. Saya tidak punya hak jauh masuk ke situ, saudara. Tanya kepada mereka yang duduk di lembaga Bible Indonesia. Tanya, suruh mereka menunjukkan kitab aslinya Nabi Musa. Betulkah ada penambahan yakni Ishak? Seakan-akan Abraham itu orang pikun. Seakan-akan Abraham itu tidak mengerti firman Tuhan. Sampai-sampai harus ditegakkan, ambillah anakmu yang tunggal. Padahal dengan ucapan ambillah anakmu yang tunggal, Abraham sudah paham. Tanpa ada pernyataan lagi yakni Ishak. Ada apa dengan penambahan yakni Ishak? Kalau Anda belajar, saya kebetulan belajar tentang bagaimana menjadi seorang reserse, mengkaji sebuah masalah, mengkaji, menelaah masalah dan mengentaskan kemudian problem yang ada dalam suatu kasus. Saya tahu persis ini adalah bahasa tipuan. Kenapa? Di situ sudah ada firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Seluruh dunia yang beradab, yang berakal, punya intelektual tinggi, memanusiakan manusia akan akan sadar sesadar-sadarnya bahwa yang dimaksud ambil anakmu yang tunggal itu adalah Yismail. Tapi dengan adanya penambahan kata yakni Ishak, maka hancurlah kemudian titel-titel akademisi yang ada di atas muka bumi ini. Hancurlah kebenaran akal sehat manusia, hancurlah propaganda ilmu.
Kenapa? Karena menabrak kaidah ilmu, menabrak kaidah sains, menabrak kaidah akal. Bagaimana mungkin Ishak menjadi anak tunggal sedangkan dia adalah anak kedua dari Abraham? Hanya orang gila, yang longor, yang congor, yang akan masuk ke dalam neraka yang percaya dengan tulisan-tulisan yang tak berdasar ini. Ingat saudara, Anda hanya melemparkan ke pundak lembaga Bible Indonesia, sedangkan pundaknya lembaga Indonesia pijakannya hanya berasal dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda juga hanya datang dari Romawi. Romawi pun tidak punya hak terhadap kitab Torah. Jadi apa dasar pijakan saudara? Hanya penolakan kepada wahyu ilahi bahwa Abraham punya anak tunggal bernama Yismail alaihi salam. Silakan. Izin nanggapi Bang Juma. Silakan Anda memperbodoh diri. Silakan. Bang Andi, masuk Bang Andi. Ya, ntar dulu. Yosua, yang kamu bahas ini dengan Bang Juma ini, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang kau bahas dengan Bang Juma ini, A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Jawab. Yang dibahas ini. Ya, saya ulang ya. Yang barusan kamu bahas ini, itu kitab siapa? A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Kitab Yahudi yang menjadi Oke, bagian cukup. sejarah Kitab dari Yahudi. Kristen juga, kan? Cukup, udah dijawab. Kitab Yahudi. Sudah, sekarang- Udah diam dulu, selesai. Diam dulu, saya lagi yang ngomong. Diam. Mau nanggapi Bang. Diam. Belum Diam, ngomong. gak usah. Diam. Kau udah menjawab, yang dibahas adalah kitab Yahudi, berarti bukan kitab Kristen. Sekarang pertanyaan kedua. Apa haknya Kristen ya mengklaim kitab Yahudi? Apa hak kamu? Jawab. Duh, kami mengimani Yesus itu adalah firman yang ada di Saya nggak kitab nanya Perjanjian Yesus. Lama. Saya tidak nanya Yesus. Apa hak kamu? Setelah tadi kau mengakui yang dibahas kitab Yahudi, apa hak kamu mengklaim kitab Yahudi adalah kitabmu? Jawab. Kena kau di sini. Gue BAP kau di sini. Bang Hamdi sebentar, Bang Hamdi. Enggak, jangan Bang Handi jawab pertanyaannya. Apa hak kamu? Ini dengerin ya, dari awal tadi kau udah mengakui yang dibahas kitab Saya nggak Yahudi. ada hak, Bang. Dengerin. Kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi. Berarti bukan kitabmu. Pertanyaan saya, kalau ini bukan kitabmu, apa hakmu ya mengakui ini juga kitabmu? Jawab. Karena kitab di Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Yesus Kristus sang juru selamat kami. Oke, baik. Sudah. Baik. Di mana tertulis di situ Yesus dinubuatkan? Tertulis di mana? Sebentar. Selesai kau di sini nih. Selesai kau di sini. Sebentar. Yesaya 7 Zakaria 9 ayat 9. Ya udah, Yesus itu dinubuatkan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia diutus dan sebagai Tuhan. Di mana tertulis di kitab Yahudi Yesus dinubuatkan menjadi Tuhan? Di mana? Yesaya Kena kau di sini. 7:14. Yesaya Gimana? 7:14. Baca. Seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel, Allah Oke. beserta kita. Baik. Ya, perempuan itu dengerin cukup. Perempuan itu melahirkan dengerin dulu. Perempuan itu siapa nama perempuan itu? Jawab. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan? Jawab. Pokoknya apapun datamu kau tanya terus sampai kau tersungkur. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan Immanuel? Siapa? Maria, baik. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ingat tadi dinubuatkan menjadi Tuhan? Jawab dengan terhormat. Maria itu melahirkan manusia dan melahirkan Tuhan? A. Tuhan, B. Manusia. Jawab. Kenapa kalau saya yang nanya susah banget dijawab ya?
Gue ikuti, saya nggak mau debat sama lu karena ini lu nyolong, ini kitab colongan ya kita bahas ini, kitab colong, lu colong, kita bahas. Semoga saja, dengerin dulu, semoga saja kitab yang kau colong itu kau bisa bertanggung jawab. Begini Bang Hamdi, kalau Jangan begini jawab. Manusia yang namanya Maria itu yang kau bilang dinubuatkan melahirkan A manusia, B Tuhan, jawab. dua-duanya benar. Jadi Maria melahirkan apa? Maka itu Bang Hamdi kalau dijelaskan Dengerin dulu, Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus. Tadi nubuatannya adalah Yesus Tuhan. Kenapa Maria melahirkan bukan Tuhan? Jawab. Aku mau tahu ini nubuatan ini terjadi apa enggak? Tadi lu pakai Yesaya 7:14, dengerin dulu. Lu menubuatkan ada nanti manusia melahirkan Tuhan. Apa benar Maria melahirkan Tuhan? A benar, B salah. Jawab. Dua-duanya benar. Begini Bang Hamdi. Kedua-duanya benar. Gimana ceritanya ada orang melahirkan manusia dan Tuhan? Nah itulah pikiran manusia. Iya jawab dulu bro. Jawab dulu. Iya saya jelaskan Bang Hamdi. Jangan dijelaskan, saya nggak minta dijelaskan, saya minta hanya Nah, dipilih. kalau nggak dijelaskan, bagaimana? Saya nggak minta penjelasan. Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Melahirkan manusia dan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Berarti Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Sebagai lahiriah dia melahirkan anak manusia. Berarti nubuatannya salah. Tadi nubuatan awal Yesus dinubuatkan jadi Tuhan. Berarti nubuatannya salah. Tidak salah. Coba Ya, berarti Maria melahirkan Tuhan. Bang Hamdi ini gimana ini menjawab? Ayo gimana kau serba salah di sini, makanya lu jangan colong kitab orang. Pembuktiannya sulit kan? Anda sebentar Bang Hamdi. Anda mengatakan tadi kami itu Saya nggak pernah mengatakan, kau yang mengatakan. Saya tidak pernah mengatakan. Kamu yang mengatakan bahwa kitab yang kau colong itu adalah dengerin. Kitab yang kau colong itu menubuatkan Maria melahirkan Tuhan, kan begitu? Nah sekarang apa benar Maria melahirkan Tuhan sebagaimana nubuatanmu atas kitab colongan itu? Silakan jawab. Nah, saya jawab Bang Ya Hamdi. silakan. Sorry tertutup. Buka lagi mic-nya. Silakan terangkan sejelas-jelasnya kitab yang kau colong itu menubuatkan Tuhan dan Maria melahirkan Tuhan. Silakan jawab. Sebentar, oke. Sebelum saya jawab, Anda mengatakan sering itu berulang kali kami itu penyolong. Oke, kalau Anda katakan kami penyolong, bagaimana dengan Tadi kau udah akui loh yang dibahas ini kitab Yahudi bukan kitabmu. Wah, Bang Hamdi nggak bisa diskusi kalau begini. Ya tadi kau udah akui bahwa yang kau bahas dengan Banjuma kitab Yahudi bukan kitabmu. Karena bukan kitabmu tapi kau akui pula berarti nyolong namanya. Gimana sih lu? Taurat Anda imani, tadi. Taurat itu Anda Saya imani. coba ulang dari awal, mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A kitab Kristen, B kitab Yahudi. Coba jawab. Yang Coba jawab. saya Pak. Coba Yang jawab saya dulu. bahas. Saya ulang. Mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A kitab Yahudi, B kitab Kristen. Oke, saya jelaskan bisa ya. Jangan jelaskan, jawab. Nah, iya ini mau menjawab. Ya apa? Jadi kitab Taurat kepunyaan Yahudi itu Ya udah menubuat- dijawab udah. Kitab Yahudi yang kau bahas bukan kitab Kristen, betul? dan kami iman. Bagaimana kau imani kitab Yahudi, kau Kristen? Imanmu beda dengan Yahudi. Karena kitab Yahudi itu menubuatkan tentang Yesus Kristus, Iya, kau menubuatkan Yesus untuk sebagai apa? juru selamat, Bukan sebagai Tuhan. sebagai Tuhan juru selamat. Oke, Karena baik. kata Yesus, Oke. kamu menyebut aku bukan Tuhan. Ya, Katamu udah cukup. itu tepat. Jadi menubuatkan Yesus sebagai Tuhan, betul? Oke. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Nah, ini berisik ini ya. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? A sama B beda. Jawab. Oke. Jawab. Orang Yahudi sampai sekarang. Saya nggak nanya itu. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? A sama B beda. Beda. Beda.
Siapa nama Tuhannya Yahudi? Orang Yahudi sampai sekarang YHWH yang YHWH, baik. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus sebagai Tuhan dan YHWH. Oke, berarti beda. Beda Tuhan kan? Beda Tuhan ya? YHWH itu penyebutan Elohim. Kau udah bilang tadi beda Tuhan. Kamu udah menjawab Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Tuhannya Yahudi YHWH kau bilang, Tuhanmu Yesus, berarti Tuhanmu beda. Pertanyaan saya, kalau Tuhannya beda, kenapa nubuatannya meleset? Mestinya nubuatannya sama. Jawab. Apanya meleset kan? Meleset lah, Tuhannya Yahudi beda, Tuhanmu Yesus. Kenapa nubuatannya jadi keliru begitu? Ini Bang Hamdi, Anda ini bisa dijawab sebentar tidak? Kasihan. Bukan, kita mau menerangkan Bang Hamdi nonton terus. Sekarang gini, kalau mau menerangkan kamu nggak dipotong. Ini dengarkan pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya ya. Enggak ini Bang Ya, Hamdi. Jadi, Jangan menjawab dulu. Saya beri keterangan dulu baru kau tanggapi. Ya. Dari awal kau diskusi dengan Banyuma, yang kau bahas kitabnya Yahudi. Berarti bukan kitab Kristen. Oke, satu. Anda juga Dengar dulu, habis ini kau ngomong. Habis ini kau ngomong, bro. Iya. Habis ini kau ngomong. Diam dulu. Yang kau bahas barusan ini sesuai dengan. Ayo dengerin dulu, habis ini kau ngomong lah. Serius. Saya dulu baru Anda. Selesai saya. Serius. Tadi pertanyaan saya dari awal. Anda membahas tadi itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen. Terus Anda lagi mengatakan kitab Yahudi saya pakai menubuatkan Yesus sebagai Tuhan. Kesimpulannya, Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhanmu. Pertanyaannya, kenapa kitab Yahudi kau ambil sedangkan Tuhanmu berbeda dengan kitabnya Yahudi? Apa alasan kamu mengambil kitab orang kemudian menciptakan Tuhan baru daripada penyamaran kitab Yahudi? Silakan dijawab. orang Yahudi karena dia tidak percaya Yesus, maka itu berbeda. Yahudi itu tidak percaya Yesus itu Tuhan Sang Juru Selamat Anak Allah. Maka itu imam besar itu di Mahkamah Agung berusaha untuk menyalibkan Yesus. Anda pernah baca waktu itu imam besar mengoyakkan bajunya. Nah, jadi begini Bang Hamdi, di dalam Al-Quran itu juga di Quran surah Nggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dan Yahudi, jangan ke Al-Quran. Terusin. Nggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dengan Yahudi ini beda Tuhan. Silakan. iya, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan, anak Allah. Jadi Terus, YHWH itu adalah terjemahan untuk Adonai atau pengganti penyebutan untuk YHWH atau penyebutan Elohim untuk orang Israel. Nah, karena ada hukum Taurat tertulis janganlah menyebut Tuhanmu dengan sembarangan di ayat apa itu 10 perintah Allah di hukum ketiga. Nah, untuk menghormati kekudusan nama itu, Israel mengganti menjadi nama YHWH. sudah? Yang berarti Tuhan penguasa alam semesta. Sudah ya. Nah, itulah beda. Tapi kalau kami, Oke, cukup. Kristen, Cukup. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. YHWH, B. Yesus. Kamu berbeda Tuhan nih. Apakah Tuhannya Yahudi yang menciptakan? Dengerin pertanyaannya dulu. Simak baik-baik. Kalau nggak ada daya ingat ditulis. Tadi kamu udah mengakui kamu berbeda Tuhan dengan Yahudi. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Tuhan Yahudi, B. Tuhannya Kristen yang bernama Yesus. Jawab. dua-duanya benar. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Oke, saya jawab. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Gimana ini ceritanya? Saya ulang ya. Bentar, maka itu saya jawab. Ya dengerin pertanyaannya. Jangan jawab dua-duanya. Itu jawaban gak enak didengar loh, memalukan. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Jawab.
Bang Hamdi, sudah saya jawab dua-duanya benar. Apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen sama atau beda? Kalau Elohimnya jelas orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen A sama B beda? Kalau Yahudi itu YHWH, tapi tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Saya nanya, Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen A sama B beda? Beda. Beda. Siapakah yang menciptakan alam semesta di antara kedua Tuhan yang berbeda ini? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Nah, sudah jawab, dua-duanya benar. Berarti ada dua Tuhan yang berbeda yang mencipta. Bukan YHWH. Orang gila ini satu mau dah. Wah, Nabila. Masukkan. Orang gila ini. Sebentar Bang Ya, Hamdi. Anda enggak bang, Anda nggak nyambung. Anda katakan dua-duanya, tapi Anda tidak mengakui dua-duanya. Loh, Gimana orang bisa ngerti? bukan begini Kang Chan, karena di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, sang Elohim itu, YHWH, dan firman itu adalah Allah. Di Ya Tuhannya, Bang Yosua, kesimpulannya Tuhan yang mana yang menciptakan langit dan bumi? Ya kan saya jawab dua-duanya benar. Jadi Nah, kalau dua-duanya ada dua, ada satu. dalam tiga pribadi dalam satu kesatuan, itulah Tritunggal yang kami. Pak Yosua, kalau dua-duanya itu ada dua atau ada satu? Dua-duanya. Jadi kita gambarkan Yesus itu sang firman perkataan Nggak Allah. nanya itu, nggak ada yang nanya itu. Saya tanya kalau dua-duanya, ada dua, ada satu. Bang Chan, sebentar Kang Chan. Apakah suara Kang Chan dengan tubuh Bang, Kang Chan? ribet bang. Abang Bukan ribet banget. Iya, dua-duanya keluar langsung dari mulut Anda. Ketika Anda mengatakan dua-duanya, di kepala Anda itu ada dua atau ada satu? Sebentar dulu Kang Chan, pelan-pelan. Gini loh tadi jawabannya Kang. Ini dengerin ya. Dia bilang tadi Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi YHWH, Tuhannya Kristen Yesus. Beda Tuhan dia. Dia yang ditanya siapa yang menciptakan? Dia bilang dua-duanya. Sama. Berarti Itu ada kan dua Tuhan yang menciptakan. Orang Israel. Apa sih Pak Yosua nih? Masuk. Ini. Masuk. Masuk. Silakan. Enggak, tadi kan ngomong dua-duanya. Pertanyaan saya Dua-duanya benar. Kalau orang Pertanyaan saya, apakah kedua-duanya itu Tuhan atau kedua-duanya itu bukan Tuhan? Tuhan. Saya tanya sekali lagi, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Tuhan. Saya nggak tanya itu. Sekali lagi saya ulangi, apakah Tuhan atau B, kedua-duanya bukan Tuhan? Semuanya benar. YHWH Saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi, apakah A, kedua-duanya Tuhan, ataukah B, kedua-duanya bukan Tuhan? A atau B? Kedua-duanya Tuhan. Oh, dua Tuhannya. Udah. Dua. Selesai. Gitu. Bang. Udah. Anda nggak usah membantah statement Anda sendiri. Lucu jadinya. Anda kata dua-duanya, ya udah kita terima dua-duanya. Dua. Maka itu saya Kang Chan. jelaskan kenapa dalam teologi konsep Nggak apa-apa, udah jelas kita. Kedua-duanya Tuhan. Ya udah. Ya Selesai. udah. Sekarang saya tanya Pak Yosua, kalau Tuhannya Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus Ada berapa? yang dia sembah sebagai manusia. Iya, ada berapa? Dia menyembah kepada Bapa. Yesus Ada itu berapa? adalah kemanusiaannya. Ada berapa? Ya, Tuhan itu gelar bagi dia. Ada berapa? Tuhannya Yesus ada berapa? Oh, dia menyembah Tuhan kepada Anda Bapa. dua-duanya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Yesus ada berapa? Yang dia sembah itu kan Bapa. Kenapa susah? Bodohnya minta ampun. Tuhannya Yesus Tinggal Tuhannya jawab Yesus. kalau pertanyaannya ada berapa itu angkanya dari 0 sampai 9. Tuhannya Satu. Yesus. Nah, gitu dong. Oh, bagus. Yang menciptakan langit dan bumi menurut Yesus dua-duanya atau satu-satunya itu? Kedua-duanya. Gimana bisa dua-duanya? Tuhannya Yesus cuma satu. Kok jadi dua-duanya? Karena Tuhan firman Anda itu, Yesus itu sang firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah itu Allah. tidak pernah didengar oleh Yesus. Telinga Yesus kagak pernah mendengar statement itu. Bulu-bulu dalam telinga Yesus tidak pernah bersentuhan dengan statement itu.
Nih, saya bacakan di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di ayat 10. Oke, cukup, ntar dulu Kancang. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menyalib Yesus, berarti dia menyalib Bapa, betul? Salah. Tadi melihat Yesus. Gimana Bapak Yosua ya? Gitu. Ini Dasar menjelaskan kucing. barang siapa telah Bang, dia melihat abang, aku, ia bang, telah melihat Bapa. bang, abang Dia sadar nggak yang sedang menyatakan Pak Yosua? bahwa Bapa di dalam Yesus, Pak Yosua, Bapa di Pak dalam Yosua, Yesus itu Pak Yosua, adalah Pak satu. Yosua, Pak Yosua, Sebentar ada dulu, sadar? Kancan. Sebentar dulu, karena di Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Terus jadi Tuhan gitu? Di di Lukas 2 ayat 10 ayat 11 kan ada malaikat yang berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu. Ini sekarang yang berbicara malaikat Kang Chan. Kang Chan percaya malaikat atau tidak itu dulu? Malaikat yang mana dulu? Kalau diceritakan Markus nggak jelas, ceritakan Lukas nggak jelas. Malaikat yang mana dulu nih? Oke, kalau gitu sebentar Kang Chan. Anda ini Udah bang, dijawab, Anda sudah Kang Chan. Iya, Udah Tuhannya dua. dijawab kedua-duanya Tuhan. Iya. Ya udah berarti Tuhanmu dua. Tuhan Anda dua, Tuhannya Yesus satu. Ya udah. Abang nih. Udah kok susah Abang buat apa? kali. Abang buat apa? Abang berkonfrontasi lagi. Kita sudah terima Tuhannya Abang dua, Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus satu. Udah kelar kita. Iya. Beres. Bentar. Udah selesai, ternyata Tuhannya Kristen, teman-teman, kata Yosua itu ada dua. Alhamdulillah dua. Ya, Tuhannya dua. Ya sudah. Yang Sombong satu, amat. yang satu Tuhannya Bani Israel, yang satu Tuhannya orang Yahudi, yang satu Tuhannya Kristen. Jadi menurut Yosua diimani dua-duanya. Karena menurut Yosua berbeda. Kesimpulannya Tuhannya Yosua dua. Udah. Kesimpulannya lagi adalah inilah tujuannya mencuri kitab orang agar kitabnya Yahudi atau Tuhannya Yahudi diakui juga. Itu kesimpulannya. Ya. Ini ternyata. Dan mungkin gini Bang Andi, mungkin gini. Mungkin tujuan Yosua ini khawatirnya nanti khawatirnya ketika ada perang dia bisa menggunakan dua Tuhan karena Tuhannya banyak. Gitu loh. Sudah. Sekarang saya mau berstatement boleh? Membacakan ayat di Al-Qur'an juga yang menjelaskan boleh? Di Quran Kenapa ada surah Al-Qur'an Kau sih, mau apa jelasin hubungannya? apa di Quran kucluk? Udah sepakat kita, udah diterima argumenmu. Nah, ini kalau Kau mau dibacakan jelasin apa di ayat Quran, Kucluk? Al-Qur'an, Anda di apa? Yosua, dibacakan bentar aku mau nyapa Al-Qur'an. Tasya nih. Tasya, selamat sore. Waduh, Bang Hos ini coba diatur ini Bang Hos gantian. Tasya, Bunda Hos. Tasya. Ibu-ibu itu abang lagi. Sorry Bunda Hos. Tasya, selamat sore. Iya, Kristen ya? selamat sore juga. Kristen ya? Ya mau ganti Yosua apa gimana ini? Iya, Nah, coba tanya dulu Kang ini Tasya ini. Tuhanmu dua. Yosua mengatakan Tuhanmu dua. Tasya, Tuhanmu berapa? satu. Satu Tuhan saya. Tadi Yosua bilang dua. Di mana saya bilang dua? Tuhannya Yahudi siapa? Itu kan menurut orang Yahudi. Lu menurut kau adalah ini anak disangkalah Bang Hamdi bertanya kepada siapa? Kalau Bang Hamdi bertanya kepada orang Yahudi, mereka menyembah YHWH. Mereka tidak percaya Tuhan. Bisa ulang mundur lagi ya, dengerin mundur nih. Aduh, begini Yosua. Bang Hamdi. Sebentar Bang Hamdi. Tadi kau udah akui Tuhanmu dua loh, kenapa ditarik lagi? Ditarik lagi tuh Kang. Tadi diakui Tuhannya dua, Yahweh sama Yesus. Kembali ke topik. Bang Hamdi sebentar. Bunda ingin membacakan satu ayat aja boleh? Yang nyambung tapi masalah Tuhan. Iya ini. Apa? Di Quran surat 2 Al-Baqarah 176. Apa hubungannya? Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Lah kenapa ada Injil di dalam? Kitab Anda yang Anda sebutkan tadi menyolong. Karena menggandakan Udah dijelaskan tadi Bang Juma bahwa Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Nggak ada. Kenapa kamu menyalahkan Al-Quran kalau membenarkan kitab sebelumnya? Kenapa? Apa urusanmu? Kristen itu tidak punya Injil loh, teman-teman. Kristen itu tidak punya Injil. Izin banget ya. Kristen itu tidak punya Injil, nggak punya teman-teman. Yang punya Injil itu apa sih? Injil itu adalah
ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Gitu loh. Jadi Kristen itu nggak punya Injil, teman-teman. Coba buktikan kepada saya, kalau ada tertulis kata Injil di original teks Anda, silakan buktikan, ada nggak? Dan parahnya Bang Ardi, sudah tidak punya, sudah nyolong, dibatalkannya pula. Ah itu, Dia batalkannya pula Taurat itu. Taurat itu hukum Taurat, padahal nggak ikut punya ya kan? Gua heran ini Kristen ini. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa dia yang protes? Iya, padahal nggak ada hubungannya dengan Kristen loh, Bang. Nggak ada. Justru Anda ini mencuri kitab orang, kemudian Anda jadikan menubuatkan Tuhan Anda. Gitu loh. Kenapa dia punya pikiran begitu, Bang Andi? Karena dia mau samakan dia punya pemikiran tentang penyatuan